Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Danielin Hadiwijaya dengan NIM 2252533, program studi Teknik Mesin, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia. Di sini, saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Pembuatan dan Perancangan Alat Makan Stylish dan Ramah Lingkungan. Mari kita menuju ke bab 1, identifikasi masalah pada bab 1. Bab 1, latar belakang. Dalam upaya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, berbagai inovasi telah dikembangkan untuk menciptakan produk ramah lingkungan. Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah industri alat makan. Contohnya, yang sering kita temukan pada kehidupan sehari-hari adalah tas paper bag, tas belanja. Nah, tas belanja itu banyak kita temukan terbuat dari kertas. Itu juga tujuannya sebagai salah satu upaya mengurangi penggunaan plastik pada masyarakat. Kemudian juga ada pada sedotan, pada minuman kemasan. Itu juga salah satu contoh pengurangan penggunaan plastik dalam masyarakat yang berbahan dasar kertas. Kemudian, pada lingkungan masyarakat, masih banyak diantaranya yang menggunakan alat makan sekali pakai berbahan plastik. Hal ini akan berdampak bagi keberlangsungan lingkungan dan kesehatan masyarakat ke depannya. Seiring berkembangnya waktu, di era modernisasi ini, kini masyarakat juga mempertimbangkan keindahan dalam pemilihan produk yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Desain yang menarik dan stylish menjadikan produk memiliki nilai daya tarik tersendiri, serta dapat meningkatkan kesadaran pengguna terhadap prinsip pengguna alat berumur panjang. Oleh karena itu, diciptakanlah solusi guna memecahkan masalah berupa alat makan yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi memiliki daya minat yang tinggi. Tugas perancangan ini bertujuan untuk merancang alat makan berbahan dasar biodegradable seperti tanah liat yang mampu menggantikan alat makan berbahan dasar plastik konvensional. Selain itu, pemilihan desain yang stylish digunakan untuk meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan produk ramah lingkungan serta mendukung gaya hidup modern. 1.2. Rumusan masalah. Bahan dasar apa yang cocok digunakan untuk pembuatan alat makanan? Seperti yang ada pada judul, yaitu adalah alat makan ramah lingkungan. Maka di sini saya akan menggunakan bahan dasar tanah liat. Apa saja keunggulan dan tantangan dalam menggunakan tanah liat sebagai bahan utama? Keunggulan dari bahan dasar tanah liat itu banyak. Yang pertama adalah mudah didapatkannya material pembuatan dari produk ini. Kemudian mudah dibentuk atau fleksibel dalam membuat produk. Nah, tantangannya, apakah mampu produk ini bersaing dengan produk-produk lain yang berbahan dasar plastik atau apakah mampu produk ini diminati oleh masyarakat luas? Bagaimana proses produksi alat makan tersebut sehingga sesuai dengan standar fungsional dan estetika. 1.3. Batasan masalah. Yang pertama, penelitian difokuskan pada penggunaan tanah liat sebagai bahan utama alat makan. Mengapa demikian? Karena mengusung kepada judul tugas proposal, yaitu alat makan yang ramah lingkungan. Yang kedua, desain alat makan hanya mencakup piring dan mangkuk. Yang ketiga, pengujian hanya dilakukan untuk kekuatan material, ketahanan panas, dan kenyamanan pengguna. Mengapa diperlukan adanya batasan masalah? Supaya memudahkan saya atau penulis dalam menghadapi tugas perancangan ini. 1.4. Tujuan atau perancangan. Tujuan penelitian atau perancangan. Menciptakan alat ramah lingkungan dan memiliki nilai estetika tinggi. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu, supaya, oh enggak. 1.4. Tujuan penelitian atau perancangan. Yang pertama, menciptakan alat makan ramah lingkungan dan memiliki nilai estetika tinggi. Yang kedua, menghasilkan produk yang ramah lingkungan dan dapat terurai secara alami. Alasannya supaya mengurangi efek buruk dari penggunaan alat makan sekali pakai. Yang ketiga, menciptakan produk yang memiliki nilai ekonomi tinggi. 1.5. Manfaat penelitian atau perancangan. 1. Manfaat bagi lingkungan. Mendukung pengurangan penggunaan alat makan berbahan plastik sekali pakai yang sulit terurai di lingkungan, sehingga membantu mengurangi pencemaran. Yang kedua, manfaat akademik. Sebagai referensi penelitian untuk industri terkait pada bidang ramah lingkungan. Yang ketiga, manfaat ekonomi. Menjadikan lahan usaha di bidang ramah lingkungan. Mengapa demikian? Sama seperti pada 1.4, menciptakan produk yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Mengapa tidak? Jika produk tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi, mengapa tidak kita menjadikan produk ini sebagai mengapa tidak kita menjadikan produk ini sebagai peluang usaha kita ke depannya. 1.6. Sistematika penulisan. Bab 1. Berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan perancangan, manfaat perancangan, dan sistematika penulisan. Bab 2.
tinjauan pustaka, membahas teori yang berkesinambungan atau relevan dengan penelitian ini. Bab 3, metode penelitian, menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian dan analisis data. Bab 4, hasil dan pembahasan, menjelaskan hasil dari penelitian dan analisisnya. Bab 5, kesimpulan dan saran, berisi kesimpulan dari penelitian dan perancangan serta saran untuk pengembangan lebih lanjut. Kita masuk ke bab 2, tinjauan pustaka. 2.1, dasar teori. Tanah liat sebagai bahan dasar. Tanah liat adalah material alami yang digunakan selama ribuan tahun dalam pembuatan peralatan rumah tangga. Sifat-sifat utamanya seperti kekuatan setelah diproses, ketahanan panas, dan biodegradabilitas menjadikannya bahan yang cocok untuk alat makan ramah lingkungan. Tanah liat juga memiliki fleksibilitas tinggi dalam proses desain atau pembentukan, menurut Kim tahun 2019. Yang kedua, dampak plastik terhadap lingkungan. Limbah plastik sekali pakai menyumbang 40% dari total produksi plastik setiap tahun dan sulit terurai di alam, menyebabkan pencemaran lingkungan yang sangat signifikan. Penggunaan material alternatif biodegradable. Enggak. Yang kedua, dampak plastik terhadap lingkungan. Limbah plastik sekali pakai menyumbang 40% dari total produksi plastik setiap tahun dan sulit terurai dalam alam, menyebabkan pencemaran lingkungan yang signifikan. Penggunaan material alternatif yang biodegradable seperti tanah liat dapat menjadi solusi jangka panjang, menurut Fahira tahun 2024. Yang ketiga, ergonomi dalam desain alat makan. Desain produk yang ergonomis tidak hanya meningkatkan kenyamanan pengguna, tapi juga efisiensi fungsi alat makan. Aplikasi prinsip ergonomi pada produk dapat meningkatkan nilai jual sekaligus memastikan penggunanya aman dan nyaman, menurut Park tahun 2017. Yang keempat, keberlanjutan biodegradabilitas. Produk berbasis bahan alami seperti tanah liat memiliki keuntungan besar dalam mendukung keberlanjutan. Material biodegradable memainkan peran penting dalam mengurai beban limbah pada ekosistem global, menurut Smith tahun 2018. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama, tahap studi literatur, mengumpulkan informasi tentang sifat dan karakteristik tanah liat serta teknik pembentukannya. Yang kedua, perancangan produk, membuat desain alat makan dengan software CAD dan mengaplikasikan prinsip ergonomis dan estetika. Yang ketiga, prototyping, membuat prototype menggunakan tanah liat lokal yang diolah secara manual dengan acuan desain pada aplikasi CAD. Yang keempat, uji produk, menguji kekuatan daya tahan dan performa alat melalui simulasi penggunaan sehari-hari. Apakah produk ini cocok layak jual atau tidak? Yang kelima, analisis data, menganalisis hasil uji produk dan mendapatkan feedback atau tanggapan dari pengguna produk. Nah, di sini saya mempunyai contoh piring yang berbahan dasar tanah liat di rumah saya. Nah, kira-kira seperti ini bentuknya, mirip seperti dengan piring-piring pada umumnya berbentuk pipih, bulat, tetapi untuk meninjau nilai ekonomi yang tinggi, menurut saya ini dapat ditambahkan dengan ukiran-ukiran atau menggunakan bisa ditambahkan dengan warna yang lebih menarik, diubah bentuknya menjadi bentuk yang lebih diminati. Kemudian dari piring yang berbahan dasar tanah liat ini, ketika hancur atau ketika seumpama tersenggol dan pecah, dampaknya tidak akan buruk. Kemudian ketika piring ini hancur, kita masih bisa menggunakan remahan-remahan pecahan tanah liat piring ini menjadi eh, bahan dasar produk lain yang kemudian akan diolah menjadi produk berbahan dasar tanah liat yang mungkin ukurannya relatif lebih kecil dari piring ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.